Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya hari ini Gembala Sidang dan hari ini adalah hari Kamis di California tanggal 14 September jam 19.37. Komplit dah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Yohanes 5 ayat yang ke-15 yang akan kita awali dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Tuntun kami dalam setiap langkah kami, Tuhan Yesus, untuk membicarakan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Kami mau terima firman-Mu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hati yang terbuka. Kami menerima dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-15 akan kita lanjutkan hari ini. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dari New King James Version dikatakan the Jews. The Jews di sini selalu pointing out to the Pharisees. Dia Jews di sana orang Yahudi di sini berarti orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Ya, spesifik dikatakan the Jews di sini. Nah, Alkitab tidak memuat semua rincian tentang setiap cerita. Pria yang disembuhkan Yesus mungkin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yesus, mungkin juga tidak. Kita tidak tahu. Alkitab tidak mengatakannya. Nah, jelas tidak tertulis dalam Alkitab. So, Alkitab tidak mengatakannya kepada kita. Apakah orang yang telah disembuhkan ini mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih atau tidak? Namun menyatukan berbagai detail tidak memberikan gambaran yang optimis. Enggak. Yesus tampaknya mempertanyakan, apakah pria tersebut benar-benar tertarik pada penyembuhan? Yohanes 5 ayat yang ke-6. Yang menarik dari dialog antara Yesus dengan pria ini adalah bahwa ia acuh tak acuh terhadap pertanyaan langsung yang Yesus ajukan kepadanya, yaitu apakah dia mau disembuhkan seperti yang tertulis dalam ayat 6 dari Yohanes pasal yang kelima ini. Mau nggak sih disembuhkan? Siapa tahu dia tidak mau. Yang lalu kita sudah berbicara bahwa Tuhan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kebebasan kepada orang yang bersangkutan untuk mengambil keputusan menggunakan free will-nya. Mungkin saja dia sudah terlalu lama diam di kolam Bethesda tersebut berbaring. Mungkin saja dia berharap empati daripada orang lain dalam memainkan perannya sebagai victim untuk meminta-minta. Kita tidak tahu apapun alasannya, karena dia tidak menjawab pertanyaan yang Yesus ajukan straightforward. Mau nggak engkau disembuhkan? Dia nggak jawab. Nah, sebaliknya, ia menyalahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya yang tidak mengulurkan tangan untuk membantu memasukkannya ke dalam kolam saat air dalam kolam tersebut mulai bergoncang. Yohanes 5 yang ke-7. Dan bahkan menyalahkan Yesus sebagai orang yang bertanggung jawab atas kesembuhannya. Yohanes 5 yang ke-11. Yang pasti di sini adalah waktu dia mempersalahkan circumstances, external factor, mempersalahkan orang-orang di sekelilingnya ini, tidak membantunya untuk memasukkan ke dalam kolam Bethesda tersebut waktu air mulai bergoncang, menunjukkan dia menjawab di luar konteks. Karena pertanyaannya, maukah engkau disembuhkan? Dia menjawab, tidak ada orang membawanya turun ke dalam air. Kita juga tidak tahu apakah dia meminta pertolongan kepada orang tersebut. Kita juga nggak tahu. Alkitab tidak menyebutkan tentang hal ini. Yang kita tahu adalah dia menjawab pertanyaan tersebut acuh tak acuh dan keluar daripada konteks. Padahal Yesus locate dia, menemukan dia. Dan sekian banyak orang yang ada di sana, dia ditentukan sebagai orang yang akan diberkati pada hari itu. Ya, mujur saja pada waktu Yesus memerintahkan angkat tilammu dan berjalanlah, dia melakukan itu. Mujur.
Karena kali pertama dia sudah gagal untuk menjawab pertanyaan dalam konteks yang ada. Nah, pria yang sama ini diinterogasi oleh para pemimpin agama setempat karena memikul tilamnya pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Hari Sabat dimulai pada hari Jumat, pada waktu matahari terbenam sekitar jam 6 sore dan berakhir pada hari Sabtu, pada waktu matahari terbenam sekitar jam 6 sore juga. Nah, bahkan ketika dia memberitahu mereka bahwa dia telah disembuhkan, perhatian utama mereka tetaplah pada hari Sabat. Ya, mereka marah banget karena orang ini memikul tilamnya, melanggar hari Sabat. Mereka tidak melihat pekerjaan Tuhan yang menyembuhkan orang yang telah 38 tahun sakit dan berbaring. Kini setelah pria tersebut mengetahui siapa Yesus, dia pergi dan memberitahu orang-orang yang berhadapan dengannya tentang sumber kesembuhannya. Seperti yang ditunjukkan ayat berikutnya, contoh penyembuhan yang menakjubkan ini sama sekali tidak menyentuh orang-orang yang berhati keras ini. Tidak menyentuh hati orang Farisi, Saduki maupun para ahli Taurat. Tidak sama sekali. Mereka juga tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, setiap penyebutan nama Yesus dari sudut pandang otoritas agama berkaitan dengan hari Sabat, bukan mujizat. Jadi mata mereka tertuju kepada hari Sabat, bukan kepada mujizat. Sehingga dapat kita katakan bahwa mereka sama sekali tidak berusaha untuk melihat kesembuhan ini dari kacamata Yesus, dari sudut pandang Yesus. Dan kelihatannya yang kedua adalah bahwa orang-orang ini mempergunakan lensa yang kabur untuk melihat. Mereka tidak mengambil waktu untuk membersihkan lensa mereka, sehingga mereka kabur dan mata mereka hanya tertuju kepada hari Sabat. Padahal Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Allah atas hari Sabat. Bahwa hari Sabat itu diciptakan untuk manusia. Dan Yesus juga mempermasalahkan kalau ada seekor lembu milik kalian jatuh pada hari Sabat ke dalam selokan, dikeluarkan nggak? Ya dikeluarkan. Orang ini lebih daripada lembu. Dia juga keturunan Abraham. Pantas dong ditolong di dalam hal ini. Nah, Yesus cuma hanya ingin menarik perhatian orang tersebut kepada sudut pandang yang benar di dalam hal ini. Jika kita gagal melihat dari kacamata Tuhan, kita gagal melihat dari sisi Tuhan, kita akan mudah sekali menghakimi. Kok pada hari Sabat sih? Padahal mereka tidak memiliki cerita secara keseluruhan karena mereka gagal untuk melihat bagaimana Yesus melihat orang tersebut. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-16 dari Yohanes yang kelima. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Lihat ya, berusaha menganiaya Yesus kalau perlu membunuhnya karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Hari Sabat ini begitu pentingnya bagi mereka. Ya. Sehingga mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Allah atas hari Sabat. Dia berkuasa. Dia mempunyai hak untuk menyembuhkan any day. Setiap saat. At will atas kehendak dia. Mereka membaca gulungan kitab Taurat, di mana tentang Yesus ini tertulis semuanya, tapi gagal melihat. Sehingga mereka sekedar membaca, and they miss the most important thing. That Jesus is the Messiah. Padahal kalau mereka melihat akan hal yang demikian, mereka akan mengerti bahwa yang dilakukannya ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, Yohanes 5 ayat 1 sampai 15, Yesus diperlihatkan menyembuhkan seorang pria yang telah cacat selama 38 tahun dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 ini. Dia menyuruh pria itu untuk memikul tilamnya dan berjalan. Ini perintah. Ini otoritas. Angkat tilammu dan berjalanlah. Ini otoritas. Artinya dia berkuasa atas penyakit. Dia juga berkuasa atas alam semesta. Angin ribut pun diteduhkan.
Dia berkuasa juga atas hidup dan mati. Lazarus dibangkitkan. Who is this person? He's the Messiah. Menurut penafsiran tradisional terhadap hukum Musa, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hari Sabat. Ketika Yohanes menggunakan istilah Yunani iodaioi, nah, yang diterjemahkan sebagai orang Yahudi, yang dia maksud adalah para pemimpin spiritual Yerusalem, khususnya orang Farisi dan orang Saduki, yang disebut sebagai the Jew atau orang Yahudi. Para pemimpin agama setempat ini menantang orang yang baru disembuhkan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 10, karena pria yang telah disembuhkan ini mengangkat tilamnya yang diperhitungkan sebagai bekerja pada hari Sabat. Dan kesembuhan yang dilakukan Yesus itu sendiri telah terjadi pada hari Sabat juga. Diperhitungkan sebagai bekerja pada hari Sabat. Nggak boleh memikul tugas pekerjaan. Nah, mereka memikul dosa. Kok boleh? Daripada berfokus pada mujizat untuk memuliakan nama Tuhan, semua yang dilakukan para pemimpin agama ini pada hakikatnya tidak mencerminkan belas kasihan kepada sesama manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu sendiri. Jadi mereka juga melanggar 10 perintah Allah untuk saling mengasihi sesama manusia. Sadar nggak akan hal itu? Cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu pada posisi orang tersebut sakit, maukah engkau disembuhkan? Jawabannya sudah barang tentu mau. Kok marah pada waktu orang lain disembuhkan? Coba melihat dari sisi mata Tuhan. Kita pasti akan mengerti lebih banyak. Jadi dalam hal ini, kita tidak mudah menghakimi. Yesus seringkali memilih untuk melakukan penyembuhan atau pekerjaan lain pada hari Sabat. Tertulis dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17, Matius 12 ayat 9 sampai 14. Karena hari Sabat memang diciptakan untuk manusia. Dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena ini adalah sebuah pola, masuk akal bahwa Yesus mempunyai tujuan di baliknya. Di balik penyembuhan pada hari Sabat ini. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Yesus sengaja memprovokasi orang-orang Farisi agar ia dapat menunjukkan jati dirinya. Dengan mengkonfrontasi mereka dengan kemunafikan mereka sendiri, Yesus mampu menjelaskan misinya dan menyingkapkan kebenaran dingin di balik apa yang mereka sebut sebagai iman mereka kepada Tuhan. Ayat ini menjelaskan masalah tersebut secara gamblang. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dia melanggar tradisi mereka. Tapi dia melakukan ini atas kehendak Bapa. Jadi dia tidak bersalah. Sehingga mereka ingin menganiaya dia. Kan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang aku lakukan karena Bapa memerintahkan aku untuk melakukan itu. Dia yang diutus, Bapa si pengutus. Dia tunduk kepada kehendak si pengutus, yaitu Allah Bapa. Tidak ada satu pun yang kukerjakan tanpa pengetahuan Bapa. Tidak ada satu pun yang anak kerjakan tanpa melihat bapaknya melakukan. Dia kembali menunjukkan segala sesuatu tentang hal ini, bahwa pribadinya itu adalah sama dengan Tuhan. I'm equally God. Itu membuat orang Yahudi ini marah, para ahli agama ini. Orang Farisi, orang Saduki ini. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku, dengarin ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dia mengatakan kebenaran. But Jesus answered them, My Father has been working until now, and I have been working. Ya, dia katakan ini jelas di dalam hal ini. Nah, Yesus telah membuat marah para pemimpin agama setempat karena menyembuhkan seorang pria yang cacat selama 38 tahun pada hari Sabat.
Kalau kita lihat dalam konteks penyembuhan yang dilakukan Yesus ini, dia melakukan ini atas perintah Bapa. Hal ini menurut pandangan tradisional melanggar perintah untuk tidak bekerja pada hari Sabat, Yohanes 5:10. Makanya Tuhan Yahweh itu berkata, bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibir mereka, padahal hati mereka jauh daripadaku. Mendekat dengan bibir, lip service, hatinya jauh, maka mereka benci pada waktu ada orang sembuhkan pada hari Sabat. Daripada menyelidiki kuasa yang memungkinkan Yesus melakukan mukjizat, orang-orang Farisi malah mengkritik Yesus karena melanggar adat istiadat mereka pada hari Sabat. Padahal kalau mereka melihat orang ini sudah 38 tahun terbaring dalam kondisi demikian. Dan dia menyembuhkan at will. Dia menyembuhkan atas kehendak dia. Mana mungkin orang tidak mengetahui bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Tapi mereka menutup mata hati mereka. They turn their head to the other side. Mereka memalingkan wajahnya untuk tidak mau mengerti, tidak mau melihat. Yang penting bagi mereka, engkau melanggar hari Sabat. Mereka marah. Daripada menyelidiki kuasa yang memungkinkan Yesus melakukan mujizat untuk orang Farisi, malah daripada menyelidiki kuasa yang memungkinkan Yesus melakukan mujizat, orang-orang Farisi malah mengkritik Yesus karena melanggar adat istiadat mereka pada hari Sabat. Tampaknya ini adalah sesuatu yang Yesus rencanakan untuk memprovokasi orang-orang munafik ini dengan sengaja. Yohanes 5:16 menunjukkan bahwa orang-orang ini berusaha menganiaya Yesus karena pilihannya untuk mengabaikan peraturan dan ketentuan tambahan mereka tentang hari Sabat. Di sini, Yesus memulai pembelaan terhadap pelayanannya dengan melibatkan Bapaknya. Ini adalah bagian dari presentasi yang jelas dalam perjanjian baru tentang Yesus sebagai Tuhan. Bapakku bekerja sampai saat ini. Aku pun juga bekerja. Dia melibatkan Bapaknya langsung. Right to the point. Dan mereka yang mendengar firman-Nya memahami pernyataannya dengan sangat baik. Di sini, Yesus menyatakan bukan hanya bahwa Allah adalah Bapaknya, namun ia juga bekerja sebagaimana Allah juga bekerja. Sama, equal. Seperti yang akan ditunjukkan dalam ayat 18, penduduk Yerusalem memahami dengan tepat apa yang dia maksudkan. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18 berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kita lihat di sini ya. Dia orang mengerti apa yang dimaksudkan. Therefore the Jews sought all the more to kill him. Because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his father, making himself equal with God. Jadi mereka mengerti. Dia sedang mengatakan dia itu Allah. Blasphemy bagi mereka. Injil Yohanes sering menggunakan istilah Yunani, iodaioi, yang tadi kita katakan diterjemahkan sebagai orang Yahudi, yang dimaksud orang Farisi dan orang Saduki ini. Dari Taurat. Ketika Yohanes menggunakannya, kata tersebut merujuk pada para pemimpin agama di Yerusalem ini. Ini termasuk orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli-ahli Taurat di Bait Allah. Nah, orang-orang Farisi khususnya terkenal dengan legalisme dan tradisi mereka. Perintah Allah engkau abaikan, kata Yesus. Untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisimu. Tradisi hari Sabat. Perintah Allah untuk mengasihi sesama karena itu disembuhkan, engkau abaikan. Untuk mengasihi Allah dengan segenap hatimu, engkau abaikan. Hari Sabat engkau pegang. Aturan tambahan ini merupakan bagian dari penafsiran mereka terhadap hukum Musa. Yesus mengetahui bahwa pendekatan mereka terhadap hukum Taurat dingin dan munafik. Seringkali dengan sengaja memprovokasi orang-orang ini karena kesalahan mereka.
Bisa dilihat dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 10 sampai 17. Matius 12 ayat 9 sampai dengan 14. Menurut Yohanes 5 ayat yang ke-16, fakta bahwa Yesus melanggar pandangan tradisional tentang hari Sabat merupakan alasan yang sudah cukup kuat bagi orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat ini untuk menganiaya Yesus dan jika memungkinkan untuk membunuh. Di ayat 17, Yesus meningkatkan kemarahan para pemimpin agama ini lebih jauh lagi. Dia menyatakan bukan hanya bahwa Tuhan adalah Bapanya, namun pekerjaan yang dia, Yesus, lakukan setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Bapa. Dia menyamakan, equally God. Para pemimpin agama khususnya memahami betul apa yang tersirat di dalamnya. Mereka tahu what he was saying. Dengan ini Yesus memberitahu bahwa dia adalah Tuhan. I am God. Itu yang Yesus katakan. Jika itu tidak benar, maka itu adalah penghujatan. Dan ini menambah kebencian yang dia terima dari orang-orang Farisi. Bertentangan dengan anggapan umum, Yesus sebenarnya mengklaim keilahian dalam banyak teks perjanjian baru. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dan para murid bukanlah satu-satunya yang memahami maksudnya. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat juga memahami apa yang Yesus maksudkan dengan pernyataan-pernyataannya tersebut. Karena itu mereka menjadi sangat marah. Bertentangan ya dengan anggapan umum. Bukan hanya murid yang mengerti. Orang Farisi, orang Saduki mengerti ini semuanya. Jadi bertentangan dengan anggapan umum, Yesus sebenarnya mengklaim keilahian dalam banyak teks perjanjian baru. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dan para muridnya bukanlah satu-satunya yang memahami maksudnya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi dia mengatakan ia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Dia Allah, nggak mungkin dia berada di tempat lain, Bapa berada di tempat lain dan dia melihat. Nggak mungkin. Melihat mencontoh itu dari dekat. Jadi dia ada bersama-sama. Itu konotasinya, pengertiannya. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in the like manner. Wow, dia menyamakan dirinya. Ayat ini mengawali bagian panjang yang menampilkan pembelaan Yesus terhadap pelayanannya. Kata-kata ini disampaikan dalam konteks tertentu. Ia ditantang oleh orang-orang Farisi mengenai dua hal utama. Pertama, Yesus telah melanggar pandangan tradisional mereka tentang hari Sabat, Yohanes 5:16 tadi. Kedua, dengan melakukan hal ini, Yesus telah menyatakan kesetaraannya dengan Allah, Yohanes 5:18. Yesus tidak undur dari klaim ini. Sebaliknya, Yesus akan menggunakan beberapa ayat berikutnya untuk membuat klaim yang lebih spesifik mengenai kesetaraannya dengan Allah Bapa. Lebih ramai lagi di ayat-ayat berikutnya. Nah, ini dia nih. It doesn't matter you like it or not. He is what he said he is. The Messiah. Kamu tidak percaya, tidak mengubah kenyataan bahwa dia Mesias. Bahwa dia Juru Selamat, bahwa dia Tuhan. Mau percaya, nggak ada masalah. Dia tetap Tuhan. Yesus mengawali bagian ini dengan mengulangi kata amen. Kata ini sering diterjemahkan sebagai sebenarnya. So be it. Menggunakan kata seperti itu di akhir pernyataan pada suatu doa misalnya.
pada saat itu merupakan cara untuk menyatakan kebenaran pernyataan tersebut. Kata ini masih digunakan dalam berbagai bahasa lain dan banyak orang masih mengakhiri doa dengan kata amin. Ya, setuju, benar, that's it. Namun menggunakan frasa seperti itu di awal pernyataan menyiratkan bahwa apa yang dikatakan adalah informasi langsung. Kalau dikatakan pada akhir daripada sebuah pernyataan, kita agree dengan apa yang dikatakan. Tapi kalau dia mengatakan pada awal sebelum mengatakan sesuatu, dia sedang mengatakan dia mau tahu. Itu artinya semua yang aku katakan setelah aku katakan amin ini adalah informasi yang langsung berasal dari diriku. Dengan demikian dia mengatakan Tuhan. Kalau amin dikatakan pada akhir daripada sebuah pernyataan, pada penutup doa misalnya, itu artinya setuju dengan apa yang dikatakan. Tapi jika amin dikatakan pada awal, sebelum pernyataan dimulai, dia mengatakan segala sesuatu yang akan aku katakan segera setelah aku mengatakan amin, berasal daripada diriku. Itu yang dimaksudkannya. Jadi menggunakan kata seperti itu di akhir pernyataan, kalau amin itu, pada saat itu merupakan cara untuk menyatakan kebenaran pernyataan tersebut. Kata ini masih digunakan dalam berbagai bahasa lain dan masih banyak orang masih mengakhiri doa mereka dengan kata amin. So be it, I agree. I'm in line with what you said. Namun menggunakan frasa seperti itu di awal pernyataan sekali lagi menyiratkan bahwa apa yang dikatakan adalah informasi langsung. Ini digunakan untuk ajaran asli atau laporan saksi mata. Ketika Yesus berkata, amen, amen, legohimin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Verily, verily, I say unto you, anything after verily, verily, came direct from me. Ia mengaku mengetahui hal ini secara pribadi, langsung dan dari sumber aslinya, dirinya. Verily, verily, I say unto you. Amen. Amen. Lego amen. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu. Ini sumbernya dari dia. Segala sesuatu yang dikatakannya itu dia kenali karena berasal sumbernya dari dia. Ini pengukuhan dengan mengatakan aku Tuhan. Klaim Yesus pertama mengenai kesetaraan dengan Allah adalah melalui perbuatan. Air dirubah menjadi anggur kok. Lazarus bangkit kok. Ya. Yesus bertindak berdasarkan penaklukan diri kepada Allah Bapa. Artinya pekerjaan apapun yang dia lakukan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Pada saat yang sama, Yesus menyatakan bahwa apa yang dia lakukan, pekerjaannya setara dengan pekerjaan Allah Bapa. Kedua gagasan ini menjadi faktor dalam pernyataan selanjutnya. Seperti Yohanes 10 ayat 30. Di mana Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. I and my Father are one. Dengan perkataan lain, I'm equally God. Bersatu, tidak dapat dipisahkan sama sekali. Lengket. Dalam ayat-ayat mendatang, Yesus akan mengklaim 3 bidang di mana dia setara dengan Allah. Setara dengan Allah dalam hal kasih, setara dengan Allah dalam hal penghakiman, setara dengan Allah dalam hal kehormatan. Saya ulang ya, dalam 3 hal dia setara. Setara dalam kasih, Yohanes 5 ayat yang ke-20. Setara dengan kasih, dalam kasih, Yohanes 5 ayat 20. Setara dalam penghakiman, Yohanes 5 ayat 22. Setara dalam penghakiman, Yohanes 5 ayat 22. Dan setara dalam kehormatan, Yohanes 5 ayat 23. Bapa dihormati, dia juga dihormati. Yohanes 5 ayat 20. Ya. Setara dalam kasih. Sebab Bapa mengasihi anak. A huruf besar. Menunjukkan kepada Yesus. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi anak melihat Bapa dari dekat. Ini kalimat yang tadi. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does. And he will show him greater works than this.
that you may marvel. Ya. Dia setara dalam hal kasih di dalam hal ini kalau kita pelajari firman-Nya dengan baik. Di ayat 19, Yesus memulai pembelaannya dengan menyatakan dirinya setara dengan Allah. I and my Father are one. Aku dan Bapa satu. Dalam ayat tersebut, Yesus secara spesifik menyatakan dirinya setara dengan Tuhan dalam hal bekerja juga. Bapakku sampai sekarang bekerja, aku juga setara. Para pemimpin agama setempat marah kepada Yesus karena melanggar tradisi mereka, yaitu hari Sabat. Yohanes 5:16. Namun Yesus telah menunjukkan bahwa karena dia hanya melakukan apa yang Bapaknya perintahkan, maka tindakannya bukanlah dosa. Hal-hal tersebut mungkin bertentangan dengan kebiasaan orang Farisi, namun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu setara dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Allah katakan sembuhkan pada hari Sabat, ya udah kerjakan. Di sini Yesus mengaku mempunyai kasih yang setara dengan Allah Bapa. Menyembuhkan orang juga pada hari Sabat. Bapakku bekerja, aku juga sama. Hal ini dimaksud untuk dipahami dalam konteks yang sama dengan pernyataan Yesus di ayat 19 tadi. Mengenai perbuatannya. Bapakku masih bekerja sampai sekarang kok, aku juga. Hubungan antara Yesus, Putra dan Allah, ya, hubungan antara Yesus sebagai Putra, Putra Allah, dan Allah Bapa adalah hubungan yang harmonis dan sempurna. Masalah yang dihadapi orang Farisi dan Saduki adalah kebutaan rohani. Matius 23:17. Kebutaan ini menciptakan tembok pemisah antara mereka dan Tuhan. Mereka nggak bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan pikirkan. Mereka gagal untuk memahami itu. Tindakan mereka tidak mencerminkan kehendak Bapa yang sebenarnya. Yesus sebaliknya berada dalam keadaan cinta dan persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Akibatnya tindakannya identik dengan kehendak Tuhan. Ya, mereka tidak berusaha mengerti lebih lanjut lagi. Mereka tidak berusaha mempelajari firman itu dengan baik sehingga mengerti apa yang Allah pikirkan. Mengapa Allah memikirkan pada hari Sabat untuk menyembuhkan itu? Untuk mengajarkan orang ini supaya mereka tidak berpegang kepada hari Sabat. Justru berbelas kasihan memiliki kasih yang sempurna. Sehingga orang yang menderita pada hari Sabat dapat ditolong. Karena itu tujuannya. Bukan terikat pada ya udah nggak usah dibantu. Yang lalu kita sempat berbicara pada waktu orang tua butuh uang, Papa apa yang ada padaku sudah aku berikan kepada Tuhan. Jadi aku nggak punya segala sesuatu lagi untuk membantu. Yesus katakan, engkau berpegang kepada apa ini? Nggak benar. Dia dalam hal ini. Humanitarian, kemanusiaan itu. Penghormatan kepada Allah Bapa. Ini manusiawi. Jika dia mengambil apa yang harus dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di gereja, di bait Allah. Diberikan dalam kekurangannya kepada orang tua yang berobat di rumah sakit, di ICU misalnya. Sah. Ini kemanusiaan. Di dalam hal ini. Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Kita tidak dapat mengatakan, apa yang ada padaku kuberikan karena cintaku kepada Tuhan. Nah, orang di depan kita, orang tua kita, yang dapat kita raba, yang dapat kita cium, yang dapat kita peluk, kita tidak kasih. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan? Terlebih lagi, kata Yesus, Bapa mempunyai perbuatan yang lebih besar lagi. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah persis seperti yang dia katakan. Anak Allah. Dia mengatakan itu. God the Son. Secara khusus, Yesus akan menggambarkan kebangkitan Lazarus dalam Yohanes 11 dan kemenangannya atas kematian. Yesus telah mengklaim kesetaraan dengan Tuhan dalam perbuatan Yohanes 5 ayat 19. Dan sekarang dalam kasih. Dia menyembuhkan orang ini. Dalam ayat-ayat mendatang dia akan mengklaim setara dengan Tuhan dalam hal penghakiman. Yohanes 5 ayat ke-22. Dan kehormatan Yohanes 5 ayat 23. Nah, kita baca dulu Yohanes 5 ayat 21. Saya bacakan bagi kita sekalian. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya,
Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. Kesetaraan dengan Allah kembali diulang di sini. Sekali lagi, Yesus mengklaim kekuasaan yang hanya diperuntukkan bagi Allah. Karena membangkitkan orang mati tersebut adalah milik Allah. Dia mengatakan dia memiliki itu. At will, dia bisa bangkitkan any day, anytime. Nah, perjanjian lama dengan jelas mengakui bahwa kuasa atas hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Allah. 2 Raja-Raja 5 ayat 6 sampai 8. Jika Yesus menyatakan bahwa ia dapat memberikan kehidupan, sama seperti Bapa memberi kehidupan, berarti Yesus sedang menyatakan keilahiannya sendiri. Ya, percakapan ini merupakan hasil dari satu insiden yang menimbulkan 2 kontroversi besar dengan otoritas agama setempat. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 15, Yesus menyembuhkan seorang pria yang cacat dan terbaring ditilam selama 38 tahun tadi kita katakan. Bukannya takjub dengan mujizat itu, orang-orang Farisi malah marah karena Yesus melanggar tradisi mereka. They put their tradition above what? Love. Sebagai tanggapan, Yesus tidak hanya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Ia juga menyatakan bahwa ia setara dengan Allah. Bahwa hari Sabat itu diciptakan, bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan hari Sabat itu diciptakan untuk manusia. Untuk manusia enjoy, menikmati, karena itu berhak untuk disembuhkan. Akhir dari ayat ini juga mengingatkan kembali pada keadaan di mana Yesus menyembuhkan orang yang telah lama cacat. Menurut Yohanes 5 ayat yang ketiga, ada banyak penyandang disabilitas di kolam Bethesda. Dan orang yang Yesus sembuhkan tampaknya tidak terlalu tertarik pada Yesus maupun kuasanya, seperti yang telah kita bahas dalam Yohanes 5 ayat 6 sampai 7 dan ayat 14. Pilihan Yesus untuk menyembuhkan orang ini merupakan contoh kedaulatan ilahi. Ya, contoh kedaulatan ilahi Allah di dalam hal ini. Walaupun orang tersebut acuh tak acuh pada pertanyaan yang Yesus ajukan, maukah engkau disembuhkan? Dengan kata lain, Tuhan berhak memilih kapan dia akan campur tangan atau tidak. Divine intervention itu sepenuhnya milik Tuhan. Hal ini mencakup kemampuan untuk membangkitkan orang mati secara rohani dan jasmani. Yohanes 5 ayat 24 dan 29. Yesus telah mengklaim kesetaraan dengan Tuhan dalam perbuatan. Yohanes 5 ayat 19. Dalam kasih. Yohanes 5 ayat 20. Nah, kita baca juga. Dan akan segera mengklaim setara dengan Tuhan dalam penghakiman. Yohanes 5 ayat 22 akan segera kita baca. Dan kehormatan dalam Yohanes 5 ayat 23. Nah, kita baca kesetaraan dalam hal penghakiman dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Kita lihat di sini, ya, kesetaraannya itu. Para pemimpin agama setempat marah terhadap Yesus karena 2 alasan utama. Apa itu? Pertama, dia melanggar pandangan tradisional mereka tentang hari Sabat. Dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Kedua, ia mengaku setara dengan Allah. Mulai dari Yohanes 5:18 tadi. Daripada menghindar dari klaim-klaim ini, Yesus sedang dalam proses menjelaskan bagaimana dia sebenarnya memiliki semua kualitas Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyatakan perbuatan Yohanes 5:19, kasih Yohanes 5:20 yang sama dengan Allah. Dia juga mengklaim hak ilahi untuk berkuasa atas hidup dan mati dan kemampuan untuk memilih kapan menggunakannya. Yohanes 5:21, setaranya dengan Allah. Nantinya dia juga akan menuntut penghormatan yang sama kepada Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 23.
Di sini, Yesus mengklaim memiliki kuasa penghakiman ilahi. Pemikiran yang sama akan diulangi di ayat ke-27 nanti. Menurut Kejadian 18, menurut Kejadian 18 ayat 25, kedaulatan Allah mencakup hak untuk menghakimi segala sesuatu. Hak prerogatifnya. Di sini, Yesus mengklaim bahwa hak untuk mengeluarkan keputusan telah diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Hal ini menggambarkan penghakiman Kristus atas seluruh umat manusia, karena itu telah diserahkan kepadanya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hak ini berjalan seiring dengan kuasa atas hidup dan mati. Yohanes 5:21. Sekarang kita baca Yohanes 5:23. Supaya semua orang menghormati anak, ya, kesetaraan dengan Bapa. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa menghormati anak, ia juga menghormati Bapa yang mengutus dia. That all should honor the Son, just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Barang siapa tidak menghormati anak, juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus memberikan poin yang sangat penting di sini. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga dengan gagasan tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya dan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa. Ya, kalau dikatakan dia memiliki kuasa untuk menghakimi, artinya dia memiliki perkataan terakhir. Karena setelah itu ketok palu. Kalau dikatakan dia berhak atas penghormatan, sebagaimana penghormatan layak bagi Bapa, dia mengatakan kesetaraannya, dia Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah menunjukkan betapa dia setara dengan Tuhan dalam berbagai hal. Ini termasuk memiliki perbuatan yang sama. Yohanes 5:19, apa yang Bapa lakukan, aku lakukan, katanya. Dalam hal kasih, Yohanes 5:20, Bapa telah melakukannya, telah bekerja terus sampai sekarang, aku juga. Karena kasihnya kepada orang-orang ini. Jadi dia tidak stop pada hari Sabat. Kasihnya tidak berhenti pada hari Sabat. Kasihnya tetap mengalir any day, anytime. Kalau kasihnya berhenti pada hari Sabat, dia bukan Tuhan. Dan dia bukan Tuhan atas hari Sabat. Karena dia Tuhan atas hari Sabat, kasihnya tetap boleh mengalir any day, anytime, any minute, any second. So simple it is. Dan penghakiman, dan dalam hal penghakiman juga kepada telah diberikan kuasa sepenuhnya. Yohanes 5:22. Yesus juga mengklaim otoritas atas hidup dan mati. Yohanes 5:21. Dia dapat membangkitkan orang anytime. Lazarus dibangkitkan. Dalam ayat ini, Yesus mengemukakan suatu hal yang menghubungkan hal-hal lain. Yakni, bahwa Allah mengharapkan anak, Yesus dihormati sama seperti Allah juga diharapkan untuk dihormati. Hal ini masuk akal, mengingat semua kualitas lain yang dimiliki Yesus. Jika Yesus benar-benar memiliki kuasa, kasih, penghakiman, dan otoritas Tuhan, maka dia layak mendapat kehormatan dan rasa hormat yang sama seperti Tuhan. Sebab tentu saja, ini berarti bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Kita lihat penempatan hormat itu pada ayat 23, pada akhir. Setelah yang lain-lainnya dibicarakan tentang kasih, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Jadi pertama-tama ditunjukkan kualitas dia sebagai Tuhan, karena dia memiliki kualitas itu, dia tidak berbeda dengan Bapa. Jika Bapa dihormati, dia juga harus dihormati. Kesimpulannya seperti itu. Dia Tuhan, dia layak disembah oleh karena itu. Ya. Ini juga merupakan ayat yang penting bagi pemahaman kita tentang keselamatan. Jika Yesus adalah Tuhan dan berhak mendapatkan kehormatan yang sama dengan Tuhan, maka seseorang tidak dapat menolak sang anak Yesus Kristus dan mengaku benar di hadapan Bapa. Nggak mungkin kamu menolak, tapi kamu mengatakan kamu benar. Nggak mungkin. Dialah kebenaran itu. Kalau kamu menolak Yesus, sang kebenaran, kamu menolak kebenaran. Bagaimana kamu mungkin kamu benar? Nggak mungkin. Jadi kalau kamu menolak Yesus Kristus dan kamu mengaku benar di hadapan Bapa, itu omong kosong. Hal ini
cocok dengan klaim lain di mana Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dialah satu-satunya cara untuk berdamai dengan Allah. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan hidup dan kebenaran, dan tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kecuali melalui aku. Satu-satunya. Nggak ada jalan lain di dalam hal ini. Dia jelas mengatakan ini, klaimnya sebagai Tuhan itu. Menyebut Yesus hanyalah salah satu dari banyak cara menuju Allah Bapa, sama seperti kita katakan ada 1000 jalan masuk ke surga. Ini berarti kita tidak menghormati Yesus. Artinya kita menyebut Yesus pembohong. Karena ia mengatakan ia jalan satu-satunya untuk ke surga. Meremehkan Yesus menjadi sesuatu yang kurang dari Tuhan. Dia less God kita katakan. Atau hanya sekedar guru yang baik. Juga tidak menghormati dia. Singkatnya mereka yang menolak keilahian Kristus berarti menolak Tuhan itu sendiri. Barang siapa tidak menghormati Yesus juga tidak menghormati Allah Bapa. Ayat berikutnya menekankan klaim ini dengan frasa yang lazim. Sesungguhnya atau sebenarnya. Ya. Most assuredly. Nah, kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata ya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Ya. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku kepada Bapa. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Most assuredly, dia jamin. I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Jadi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mungkin percaya? Karena itu kita wajib membaca firman itu setiap hari. Itu firman-Nya Tuhan, itu salah satu bentuk penghormatan kepada Yesus, Sang Firman yang hidup. Di dalam hal ini. Jelas dikatakan, saya baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita tidak pernah membaca Alkitab dan percaya kepada dia, maksudnya Bapa yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi orang mendapatkan hidup kekal berdasarkan kepercayaan, iman yang menyelamatkan, bukan pekerjaan. Artinya dia tidak turut dihukum karena upah dosa mereka dipertanggungkan kepada Yesus dan kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Itu luar biasa. Tidak ada dalam agama lain yang menyatakan ini kecuali Kristen. Luar biasa ini. Dan ini langsung dikatakan oleh Sang Anak, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Bapa itu, mengalami kehidupan yang kekal. Percaya kepada Bapa, percaya kepada Anak. Artinya itu. Kata amen dalam bahasa Yunani diambil langsung dari bahasa kuno yang lebih tua daripada bahasa Arab. Kata ini juga bertahan dalam banyak bahasa modern. Di sini seringkali diberikan terjemahan yang cukup literal dari sebenarnya. Amen. Sebenarnya. Atau sesuatu yang serupa begitu. Menggunakan kata ini di akhir kalimat adalah salah satu cara menekan kebenaran dan harapan. Pada akhir doa kita katakan. Tapi jika kita mengatakan pada awal, sebelum mengatakan sesuatu. Amin. Nah, setelah amin ini segala sesuatu yang aku katakan. Setelah aku mengatakan amin pada awal pernyataanku, aku mengatakan sesungguhnya semua yang akan aku katakan segera setelah aku mengatakan amin berasal dari diriku. Aku sumber. Wow. Dengan demikian dia mengatakan dia Tuhan. Ya. Menggunakan kata ini di akhir kalimat adalah cara untuk menekankan kebenaran atau harapan. Inilah sebabnya kita sering mengakhiri doa dengan kata amin. Namun jika digunakan di awal pernyataan, akhirnya artinya sangat berbeda. Ya, barusan saya jelaskan. Dalam budaya tersebut penggunaan amen lego himin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya. Dia mengatakan kebenaran. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Nah, setelah itu apa yang aku katakan ini berasal daripadaku. Itu artinya. Berarti dia mengklaim pengetahuan pribadi yang mutlak dan langsung. Tidak ada sumber lain. Ini bukanlah sesuatu yang telah dipelajari atau diajarkan. Bukan karena dia belajar, dia beritahu. Bukan. Itu asli, resmi.
ya, fresh from the oven. Begitu. Ya. Sebaliknya ini adalah fakta yang dia tahu secara pribadi dan itu benar karena dia mengatakan amen amen. Verily verily I say unto you. Sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu atau sebenarnya aku berkata kepadamu. Setulusnya. See? Ayat ini sejalan dengan pernyataan Yesus di ayat 23. Mereka yang menerima Kristus berarti menerima Tuhan. Dan itu berarti menerima kehidupan kekal. That's it. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Menerima dia, menerima kehidupan. Menolak Yesus berarti menolak Allah Bapa. Mereka yang menolak Tuhan berada di bawah penghakimannya. Yohanes 3:36 akan dihakimi. Kuasa Yesus atas kehidupan dan kematian rohani sebagian dibuktikan melalui kuasanya atas kehidupan dan kematian jasmani. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 nanti akan kita pelajari pada saatnya. Sekarang kita baru pada Yohanes 5, ini pada Yohanes 20 masih lama. Kata-kata yang digunakan Yesus menempatkan kehidupan kekal ini pada saat ini. Pada saat ini artinya saat ini atau sekarang ini, saat ini juga. Artinya mereka yang menaruh kepercayaan kepada Kristus mempunyai hidup yang kekal. Kapan? Saat ini juga. Hidup kekal itu dimulai bagi orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu berpindah nanti setelah mati ke surga. Peralihan mereka dari kematian menuju kehidupan telah terjadi. Pada saat mereka menerima Yesus, peralihan itu sesungguhnya sudah terjadi. Deskripsi peralihan dari kematian ke kehidupan ini hanya digunakan dalam perjanjian baru oleh Yohanes. Dan hanya di dua tempat. Yang satu ada di sini dan yang lainnya dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 5 ayat 25 kita baca dulu. Yohanes 5 ayat 25. Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, suara Yesus. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Luar biasa. Untuk ketiga kalinya dalam perikop singkat ini, Yesus menggunakan menggunakan frasa amen, amen, legohime. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya, atau most assuredly, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, yang menyiratkan pengetahuan langsung dan mutlak. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengklaim memiliki perbuatan. Yohanes 5:19, ingat? Memiliki kasih yang sama dengan Bapa. Yohanes 5:20 tadi. Masih ingat? Memiliki kuasa hidup dan mati. Yohanes 5:21. Memiliki hak untuk menghakimi, penghakiman. Yohanes 5:22. Karena Bapa sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Anak. Dan kehormatan. Yohanes 5:23. Tentang Allah. Ya. Maka masuk akal jika Yesus menyatakan bahwa mereka yang tidak menerima dia berarti tidak menerima Allah Bapa. Yohanes 5:24. Nah, karena Yesus mempunyai kuasa atas hidup dan mati, dan kuasa penghakiman Allah, hanya mereka yang percaya kepadanya yang akan melihat kehidupan kekal. Secara praktis, ayat ini merujuk pada keselamatan. Orang yang diselamatkan yang dapat menikmati kehidupan kekal bersama Allah Bapa. Orang yang mati di luar Kristus terpisah dari Allah Bapa ini. Diam di dalam lautan api neraka. Aspek pertama yang terpenting dari keselamatan kita adalah rohani. Kita perlu diselamatkan dari kematian rohani, yaitu keterpisahan kita dari Allah. Itu hanya dimungkinkan melalui Yesus Kristus yang mempersatukan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan mencurahkan darahnya, kita dipersatukan dengan Allah Bapa. Dia menjembatani kita untuk kembali kepada Bapa. Luar biasa. Tanpa dia nggak bisa. Makanya dikatakan aku jalan-jalan untuk dipulihkan ini.
kebenaran. Ini sesungguhnya demikian. Jalan kebenaran hidup. Nggak ada hidup di luar dia. Dalam ayat ini, Yesus menggambarkan beberapa aspek kuasanya atas hidup dan mati. Tanpa dia kita mati, dengan dia kita hidup dan bersatu dengan Bapa. Penyembuhan seorang pria yang cacat selama 38 tahun, tadi dalam Yohanes 5 ayat 1-15, melambangkan kuasanya atas kehidupan dan tubuh fisik. Tubuh yang sudah layu ini tadi 38 tahun, dapat berjalan lagi, hidup lagi. Kan luar biasa ini, at will, atas kehendaknya. Ya. Nanti dalam Injil ini, dia akan membuktikan kuasanya atas kematian dengan membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11. 6 pasal lagi setelah ini. Dia akan menunjukkan betapa lengkapnya kuasa ini dengan bangkitnya dirinya dari kubur. Itu klimaks. Saat dia bangkit. Kalau dia mati nggak bangkit, ya kita masih tetap hidup dalam dosa. Klimaksnya pada saat dia bangkit. Artinya pengorbanannya di kayu salib untuk membayar upah dosa kita disetujui, diterima, disahkan oleh Allah Bapa. Karena itu dia bangkit. Ya, Matius 28 ayat 5-6. Dan suatu saat di masa depan, Yesus Kristus akan memanggil semua orang mati dari kuburnya untuk penghakiman kekal. Yohanes 5 ayat 28-29. Nah, kita baca dulu Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Ayat ini merangkum poin umum yang Yesus sampaikan dalam ayat ini. Ketika dikritik karena melanggar tradisi hari Sabat manusia dan mengklaim sebagai Tuhan, Yesus menjawab dengan mengklaim yang lebih spesifik lagi. Dia identik dengan Tuhan dalam perbuatannya. Ayat ini merangkum poin umum yang Yesus sampaikan dalam ayat ini. Dia identik dengan Tuhan dalam perbuatan. Yohanes 5 ayat 19. Dalam kasih, Yohanes 5:20, dalam kuasa hidup dan mati. Yohanes 5:21, dalam penghakiman, Yohanes 5:22, dan dalam kehormatan, Yohanes 5:23. Nah, ini juga berarti Yesus adalah jalan untuk datang kepada Allah Bapa secara eksklusif. Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat 6. Secara eksklusif maksudnya, ya tadi ayat tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini kan eksklusif. Exclusivity. Mereka yang menolak Yesus berarti menolak Tuhan. Ya, di dalam hal ini. Nah, di sini Yesus sekali lagi menekankan peran yang sangat di sini sekali lagi Yesus menekankan peran yang dia mainkan dalam kehidupan kekal. Bahwa di luar dia tidak ada kehidupan kekal bersama Bapa, nggak ada. Menurut Yohanes 1 ayat yang keempat, Yesus adalah perwujudan hidup dan terang. Cahaya adalah simbol kebenaran. Karena semuanya jelas di bawah terang. Ya, cahaya adalah simbol kebenaran, kebaikan, dan pengetahuan. Ibrani. Hidup dalam hal ini bukan hanya berarti keberlangsungan eksistensi dan energi, melainkan juga kekuasaan dan hakikat Tuhan. Yesus adalah bagian dari Tuhan dan merupakan Tuhan. Sehingga dia mempunyai hidup dan kuasa yang sama dengan Allah Bapa. Amin. Waktu sudah 1 jam, kita hentikan di sini. Dan minggu depan akan kita lanjutkan lagi dengan ayat 27. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami sudah berbincang-bincang tentang kebenaran firman-Mu selama 1 jam. Dan kami tahu, bagi kami yang hadir secara live maupun nanti bagi mereka yang mendengarkan melalui YouTube, pasti juga akan dibebaskan karena firman-Mu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai dan selama-lamanya. Firman-Mu tetap kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji syukur, kemuliaan, hormat, kuasa bagi Dia, Anak Domba Allah yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran pendalaman Alkitab telah selesai. Akan kita lanjutkan atas seizin Tuhan di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri. Shalom.